Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Jadi, efisiensi anggaran di sektor pendidikan itu artinya pemerintah mencoba menghemat pengeluaran supaya dana yang bisa dipakai itu lebih efektif. Namun, langkah ini perlu diperhatikan karena menimbulkan beberapa dampak positif dan juga dampak negatif. Pertama, saya akan menjelaskan dampak-dampak negatifnya. Jadi, dampak negatifnya itu ada kualitas pendidikan bisa menurun. Anggaran dipangkas, dana untuk pelatihan guru, fasilitas sekolah, dan bahan belajar itu jadi berkurang. Akibatnya, kualitas pengajaran dan fasilitas sekolah itu juga berkurang. Yang kedua, siswa miskin berisiko putus sekolah. Banyak siswa di Indonesia itu yang bergantung pada bantuan pemerintah seperti beasiswa, IP. Jika dana itu dipangkas, bisa-bisa mereka itu tidak bisa membayar biaya sekolah dan bahkan mereka menjadi putus sekolah. 3. Akses pendidikan di daerah terpencil menjadi sulit. Sekolah di daerah sudah terbatas, fasilitasnya semakin sulit untuk berkembang karena dana untuk pembangunan sekolah, fasilitas sekolah sudah dipangkas. Jadi terlihat sangat tampak kesenjangan pendidikan di daerah kota dan juga di daerah pedesaan. Selanjutnya saya akan membahas dampak positifnya. Pertama, penggunaan dana yang lebih tepat sasaran. Dengan efisiensi, anggaran seharusnya bisa difokuskan kepada hal-hal yang lebih penting seperti pembangunan fasilitas sekolah dan pelatihan guru, juga pengembangan kurikulum sesuai dengan zamannya. Yang kedua, mengurangi pemborosan dan korupsi. Efisiensi anggaran yang dilakukan itu bisa mengurangi adanya korupsi jika benar-benar dilakukan dengan transparan, sehingga dana pendidikan itu benar-benar digunakan sesuai dengan tujuannya. Selanjutnya, perlindungan program strategis. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi itu tidak berarti memangkas seluruh program. Beberapa program terutama seperti beasiswa, KIP, PIP, dan tunjangan profesi guru itu tetap dipertahankan agar tidak menurunkan kualitas SDM. Efisiensi anggaran itu bisa menjadi efektif jika memenuhi syarat-syarat seperti selektif dan transparan. Efisiensi harus dilakukan secara efektif hanya pada pos yang tidak berdampak langsung pada mutu pendidikan, misalnya perjalanan dinas atau kegiatan administratif. Yang kedua, partisipasi pemangku kepentingan. Perubahan kebijakan harus melibatkan berbagai pihak dan tidak dilakukan secara mendadak agar tidak memperlebar ketimpangan atau mengorbankan generasi muda. Yang ketiga, menjaga mandatory spending. Pemerintah tetap wajib memenuhi alokasi minimal 20% anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945 sehingga efisiensi itu tidak boleh mengorbankan hak dasar pendidikan. Singkatnya, efisiensi anggaran di bidang pendidikan itu emang bertujuan untuk menghemat dan mengoptimalkan dana. Tetapi jika tidak dilakukan dengan tepat, itu bisa mengurangi kualitas pendidikan antara siswa dan guru, kesenjangan sosial, terutama bagi siswa yang kurang mampu di daerah yang terpencil. Jadi, perlu keseimbangan antara menghemat anggaran dan juga tetap menjaga mutu pendidikan untuk masa depan. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.